Adik-adik semua, selamat bertemu kembali di video berikut ini. Semoga kalian dapat menghadapi ujian SIMAK UI di tahun ini dalam keadaan sukses dan dapat diterima di UI. Oke, terima kasih. Nomor 41. Dengan memutar lilitan kawat lebih cepat akan dihasilkan GGL induksi yang lebih besar pada sebuah generator. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, persamaan GGL induksi untuk generator ya, persamaannya dituliskan dengan E atau epsilon ya, sama dengan kuat medan magnet kali luas nampang atau luas kumparannya kali lilitan kali frekuensi angular dikali dengan sinus theta ya. Lalu kalau dia maksimum maka sinusnya adalah 90 derajat ya. Jadi kalau sinus 90 derajat berapa? 1 ya. Berarti GGL maksimum akan menjadi E kali A kali N kali omega. Lalu katanya di soal kita, dengan memutar lilitan kawat lebih cepat akan dihasilkan GGL induksi yang lebih besar. Artinya apa? Memutar berarti omeganya maksudnya ya. Jadi ketika omega dibuat besar, maka secara matematis otomatis GGL-nya juga akan besar sebab dia berbanding lurus ya. Maka dalam hal ini dapat kita perhatikan bahwa pernyataan benar, pernyataan adalah benar, pernyataan adalah benar. Lalu berikutnya akan kita amatin ya, bahwa besar GGL induksi pada sebuah generator AC dinyatakan dengan formula Emax sama dengan BAN omega. Kalau di soal diganti menjadi posisinya ya, N dikali A dikali B dikali omega. Sebetulnya sama persis ya, hanya pergeseran posisi N dipindah ke depan ya. Oke. Baik, dengan N jumlah lilitan, betul. N adalah jumlah lilitan ya. N adalah jumlah lilitan. Terus A luas bidang lilitan kawat, betul. Ini A luas bidang lilitan kawat. A luas bidang lilitan kawat. Luas bidang lilitan kawat ya. Terus B medan magnet atau kuat medan magnet. B medan magnet atau sering disebut dengan kuat medan magnet. Medan magnet. Lalu berikutnya ya, omega kecepatan angular atau kecepatan putar ya, atau kecepatan sulit. Kecepatan angular. Kecepatan angular atau sering dikatakan dengan kecepatan sulit. Ya, betul ya. Jadi pernyataan benar, alasan juga benar. Dan jelas kalau kita perhatikan bahwa yang atas dengan bawah saling berhubungan ya. Maka jawabannya benar-benar ada hubungan A. Nomor 42. Jadi di soal 42 adik-adik ada rangkaian RLC sebagai berikut ya. RLC dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ya. Dimana persamaannya ini secara umum
yaitu V sama dengan Vmax ya, atau amplitudo daripada tegangan dikali sinus theta ya, dikali sinus theta, di mana theta tersebut itu dapat dijabarkan menjadi omega dikali dengan T ya, frekuensi angular dikali dengan T, dan frekuensi angular pun masih dapat dijabarkan dengan 2 pi kali frekuensi sumber. Nah itu. Baik adik-adik. Nah dari gambar tersebut kalimatnya sebagai berikut ya. Jika frekuensi pada sumber tegangan arus bolak-balik atau VAC diperbesar dengan menjaga amplitudo konstan. Nah artinya ini Vmax diatur supaya dia tetap ya, atau konstan. Diatur supaya itu tidak berubah ya, konstan. Lampu pada rangkaian di atas akan menyala lebih terang. Nah, jadi pertama-tama kita akan lihat dampak daripada ketika frekuensi diperbesar ya, berarti F. Nah, dampaknya coba kita lihat adik-adik, bahwa jika frekuensi besar, maka otomatis dampaknya dengan omega juga akan besar ya, omega akan besar secara matematis. Demikian sebaliknya ya, jika frekuensi kecil otomatis omega juga akan kecil. Lalu kembali kita lihat diagram fasor ya, diagram fasor daripada hambatan ya, bahwa kalau rangkaian RLC berarti yang ke atas itu namanya XL dan yang ke bawah ini namanya XC. Sedangkan ini hambatan resistor yang tidak berubah ya, yang tetap. Lalu keadaan awalnya katakanlah gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Dan gambar kedua nanti ketika F besar, coba kita lihat ya dampaknya apa terhadap XL. Kita ketahui XL secara matematis adalah omega kali dengan L. Omega kali dengan L. Omega diganti jadi apa? 2 VFL. Nah, otomatis ketika omega besar dan F besar, maka XL juga akan jadi besar. Nah, jadi dalam hal ini XL-nya akan menjadi besar. Lalu bagaimana dengan hambatan kapasitor atau reaktansi kapasitif ya? XC persamaannya apa? Yaitu 1 per omega dikali dengan C. Ya, atau sama dengan 1 per 2 V dikali frekuensi sumber dikali dengan kapasitas kapasitor C. Nah, otomatis ketika omega besar dan F besar, dampaknya terhadap XC justru XC-nya akan mengecil ya, akan berkurang. Nah, sehingga secara grafik fasor ya, secara grafik fasor ketika diubah F dan omega semakin besar, justru yang bertambah naik itu atau bertambah tinggi itu justru XL-nya nih ya, dari keadaan awal kita bandingkan ini lebih tinggi dibandingkan ini, sedangkan XC-nya makin pendek. Nah itu ya, apa dampaknya? Tentu dampaknya nanti XL dikurang XC akan juga semakin besar. Nah, udah pasti ya, XL dikurangi dengan XC justru semakin besar. Nah, ketika XL dikurang XC semakin besar, kita lihat berikutnya dampaknya terhadap impedansi ataupun Z. Coba ya, dimana persamaannya Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, ketika XL dikurang XC semakin besar, otomatis Z juga akan semakin besar. Nah, ya, otomatis Z-nya juga akan semakin besar. Oke. Nah, masalah menyala lebih terang, kita akan lihat daripada daya disipasi pada lampu tersebut. Ya, persamaan daya disipasi
itu tidak lain daripada P sama dengan I kuadrat kali dengan R. Nah, lalu karena ada kalimat amplitude tegangan diatur tetap ya, menjaga amplitude tetap, berarti boleh kita buat lain jadi Imax. Imax itu apa? Imax itu tentunya adalah Vmax per Z dikuadratkan dikali dengan R. Nah itu. Nah sedangkan kita lihat dampaknya terhadap daya. Ketika Z-nya dengan daya kita lihat secara persamaan tentu berbanding terbalik. Nah otomatis kalau Z-nya besar berarti daya kecil. Nah itu sudah kelihatan dampaknya ya. Jadi ternyata daya justru berkurang dari semula ya. Daya berkurang dari semula ya. Jadi sama halnya juga kalau kita lihat ini selisih XL dengan XC sedikit dan ini XL dengan XC membesar ya. Otomatis vertikalnya besar, horizontalnya tetap sebagai R tadi, maka akan berdampak ke perubahan Z tadi yang semakin besar. Nah, kalau dayanya berkurang, otomatis tidak mungkin semakin terang, justru semakin redup. Maka pernyataan salah ya. Baik, pernyataan salah. Pernyataan salah. Baik, sebab jika frekuensi diperbesar, maka reaktansi induktif atau XL akan membesar, betul ya, sehingga sebagian besar arus dari sumber akan melewati lampu mengakibatkan lampu bertambah terang. Salah ya, karena arusnya sudah berkurang maka nggak mungkin bertambah terang ya, maka salah dengan salah ya, alasan juga salah. Maka salah dengan salah jawabannya adalah E. Nomor 43. Sebelum kita bahas soal 43 ini adik-adik ya, perlu dipahami ada beberapa cacat pada kristal ya. Nah yang pertama ini kalau kita lihat semuanya kan ada sini kosong ya, maka disebut cacat akibat kekosongan. Lalu yang kedua ada penambahan, yang tadinya ini kosong ada penambahan diantaranya disebut namanya cacat interstisial. Oke. Nah, yang berikutnya ini ada kehitaman ya, hitam. Berarti ini semacam pengotoran ya. Pengotoran atau disebut dengan istilah ketakmurnian ya, ketakmurnian. Ketakmurnian ini terjadi akibat pengotoran. Ada warna hitam ya. Oke. Jadi itu kira-kira sebagai penuntun untuk soal kita nomor 43. Maka kalau kita perhatikan soal 43 ini, gambar di samping merupakan struktur fisik satu material. Pernyataan yang benar berkaitan dengan material-material ini adalah, coba kembali kamu lihat gambarnya adik-adik ya. Cacat pada kristal B disebut kekosongan. Nah itu bukan kekosongan adik-adik. Kalau ada warna hitam tadi namanya apa? Pengotoran ya, atau ketakmurnian. Bukan kekosongan, berarti satu salah. Dua, cacat pada kristal A disebut interstisial. Salah ya, justru itu adalah ketakmurnian. Oke. Baik, yang ketiga, jarak antar kisi kedua kristal ini berbeda. Nah kalau kita perhatikan gambar kiri dengan kanan, jarak kisi terhadap kisi sama ya. Ya, kristal kiri sama kanan, jarak kisi setiap kisi itu sama. Berarti salah, katanya berbeda ya, salah. Terus yang keempat, jarak antar kisi pada kedua kristal ini bernilai sama. Betul. Berarti kalau yang benar hanya nomor 4, jawabannya D. Nomor 44. Seorang anak mengikat fluid dengan tali sepanjang 1 meter dan memutarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, jadi kira-kira ini maksudnya dia ya. Jadi ada tali sepanjang 1 meter
Nah, katakanlah di sini ada sumber bunyinya itu fluid tadi ya. Fluid diputar sedemikian rupa ya, sehingga ada saatnya nanti fluid ini atau sumber bunyi ini akan mendekati si teman ya, sedangkan si anak tetap pada posisinya. Berarti si anak tidak mengalami perubahan frekuensi terhadap sumber, namun si temannya tentu mengalami perubahan frekuensi. Ada saatnya sumber mendekat, ada saatnya sumber menjauh, karena lingkarannya seperti ini ya. Baik, dengan data kecepatan sumber kita sebut Vs ya. Vs itu nilainya 2 meter per sekon. 2 meter per sekon ya, Vs. Kecepatan sumber 2 meter per sekon. Dan tali ini panjangnya sebagai jari-jari lingkaran jadinya 1 meter. Fluid mengeluarkan bunyi dengan frekuensi, maka kita sebut sebagai frekuensi si sumber ya, sumber bunyi fluid ya, yaitu 200 Hz. Oke. Jika ada seorang teman berdiri 500 meter, nah ini jarak teman ke anak itu katanya sejauh 500 meter. Ini. Oke, maka pernyataan yang betul dari 1, 2, 3, 4. Nah, sebelumnya di sini akan terjadi azas atau efek Doppler ya, yang menyatakan bahwasanya frekuensi pendengaran sama dengan V kecepatan sumber bunyi di udara plus min kecepatan si pendengar V per kecepatan bunyi di udara V plus min kecepatan si sumber dikalikan dengan frekuensi si sumber ya. Nah, di sini kan ada plus min adik-adik ya, ada aturan yang harus kita ikuti untuk menentukan kita menggunakan tanda plus atau tanda min. Maka dalam hal ini kita harus mengandaikan bahwa posisi pendengar itu andaikanlah di kiri ya. Posisi pendengar ada di kiri ya. Sumber ada di sebelah kanan. Itu andaian ya, bukan secara prakteknya. Andaikan pendengar ada di posisi kiri, ini andaian adik-adik ya, sedangkan si sumber ada di posisi kanan. Maka kalau kita gambarkan, berarti kita buat seperti ini, PS. Jangan SP ya, PS, PlayStation, kata aja PlayStation. Nah, jadi kalau pendengar mendekati sumber, berarti akan bergerak ke kanan. Kalau sumber menjauhi pendengar akan bergerak ke arah kanan dari secara skemanya. Nah, setiap ke kanan ambil kecepatan bertanda plus. Baik dia si pendengar, baik dia si sumber. Nah, sebaliknya ketika pendengar menjauhi sumber berarti ke kiri. Ketika sumber mendekati pendengar berarti juga ke kiri. Setiap ke kiri kecepatannya negatif baik si pendengar maupun si sumber bunyi. Nah, ini adik-adik konsep yang perlu dipahami ya. Baik. Pernyataan 1 kita lihat sekarang. Ketika fluid menuju teman. Nah, ini ada saatnya fluid menuju teman, ada saatnya fluid menjauhi teman. Nah, ketika ini menuju teman, teman si anak ya. Nah, ini lihat ya, karena namanya gerak melingkar itu ada saatnya mendekati, ada saatnya menjauh. Nah, itu bolak-balik ya. Katanya frekuensi yang didengar oleh temannya ini adalah lebih besar daripada 200 Hz. Nah, berarti kalau mendekati sumber si pendengar dalam hal ini hati-hati adik-adik ya, bahwa kecepatan si pendengar adalah 0 karena dia hanya menggerakkan fluid tadi dengan lingkaran, dia tidak bergerak ya. Lalu yang bergerak itu apa? Sumbernya ya. Sumbernya yang bergerak. Kecepatan si sumber juga ada, V sumber ya. V sumber itu kalau kita lihat di soal adalah 2 ya. Oke, tidak usah Bapak tulis lagi. Nah, terus ketika mendekati ya, ketika sumber mendekati berarti kan ke sebelah kiri. Maka kita pakailah tanda negatif ya, sedangkan pendengarannya 0. Maka FV ini untuk pernyataan 1 kita tes ya. Kita tes atau kita cek ya. FV sama dengan V per, karena pendengarnya dia tidak usah ditambah, tidak usah dikurang ya, yaitu dikurang IS dikali frekuensi si sumber. Nah, kalau kita masukkan berarti V
V andaikanlah 340 kecepatan sumber volume di udara per 340 dikurang 2 dari kecepatan sumber dikali 200. Nah ya, 340 per 340 dikurang 2 kali 200. Berarti ini sekitar 340 kali 200 dibagi 338. Maka kalau ini kita selesaikan sekitar 201 adik-adik ya, sekitar 201 Hz. Nah ya, berarti pernyataan 1 betul dong. Oke, lalu langsung kita umumkan seharusnya pernyataan 3 juga betul ya, pernyataan 3 betul. Kita lompat dulu pernyataan 2 ya, langsung kita ke pernyataan 3. FP berarti P per ketika menjauhi ya, menjauhi berarti ini yang ke kanan ya, tadi kan mendekat, sekarang yang ke kanan. Ketika sumber menjauh, ingat cara skema, berarti S nya ke kanan, tanda plus, berarti V plus VS dikali Fs. Maka kita masukkan angkanya, kecepatan bunyi udara andaikan 340 ditambah 2 dikali frekuensi sumber 200 ya, maka ini jadi 340 dikali 200 dibagi 342. Nah ini sekitar 199. Nah jelas, jadi memang tanpa kita hitung pun kita sudah tahu bahwa ketika menjauh pasti akan lebih kecil dari 200, benar ya. Jadi pernyataan 1 betul, pernyataan 3 pasti betul ya. Nah sekarang kita cek pernyataan kedua dan keempat. Ketika fluid menuju teman si anak, nah ini si anak mendengar frekuensi lebih besar. Ingat adik-adik semua, si anak tidak pernah mengalami perubahan frekuensi karena sumber itu ada di sekitar dia dan tidak pernah menjauhi dan tidak pernah mendekati, tetap posisinya terhadap si anak ya, terhadap si anak, maka tidak pernah mengalami perubahan. Maka dipastikan pernyataan 2 sudah pasti salah karena tidak pernah lebih besar dari 200 dan tidak pernah pula lebih kecil dari 200 ya. Maka 2 dengan 4 salah, jawabannya 13, berarti optionnya B nomor 45. Ini ada grafik adik-adik di soal kita ya, dengan kalimat sebagai berikut. N-mol gas monoatomik ya, jadi gas monoatomik, soalnya ada juga diatomik adik-adik ya. Nah, monoatomik. Nah, kira-kira apa masalahnya kalau monoatomik? Kita lihat dulu, kembali ke soal ya. N-mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti pada gambar. Pernyataan yang benar untuk proses tersebut adalah 1, 2, 3, 4. Baik, kita lihat sebelumnya dari 2 ke 3 option pertama ya. Jadi kita awali dari optionnya dulu ya, pilihannya dulu. Pilihan pertama, option pertama. Nah, ini dinyatakan kalor yang dilepas pada proses 2 ke 3 adalah 3P2 dalam kurung P3 kurang P2 per 2. Nah, perlu kita pahami kalau dari 2 ke 3 ya, dari 2 ke 3 proses dari 2 ke 3 itu jelas adik-adik, kita lihat tidak ada perubahan volume ya, volumenya konstan, maka disebut namanya isokorik. Nah, adik-adik juga jangan sampai lupa, kalau isokorik berarti tidak ada perubahan volume ya. Dengan kata lain, delta V tidak ada atau sama dengan 0 dan usaha pun sama dengan 0. Nah, itu untuk isokorik. Lalu persamaan hukum termo menyatakan bahwa Q, hukum termo pertama dia ya, delta U plus usaha atau kerja. Usaha atau kerja. Nah, sehingga karena W-nya sama dengan 0, otomatis Q sama dengan delta U. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, karena dia monoatomik ya, coba kita lihat kembali bahwa kalau monoatomik ada kata atau angka 3 per 2. Kalau diatomik 5 per 2 ya, 5 per 2 N R
delta T. Karena ini delta U, otomatis ini delta T. Kembali kita lihat dari persamaan dasar gas ideal, adik-adik ya, bahwasanya PV, tekanan kali volume, itu sama dengan jumlah mol kali tetapan gas umum R dikali suhu PV energi. Tetapi kalau kita bikin NR delta T, ya, kalau kita bikin N kali R delta T, maka variabel di kiri juga ada yang delta, ya. Dan kembali dari grafik dari 2 ke 3, yang berubah apa? Tentu tekanan, bukan volume, karena volumenya konstan. Berarti yang delta apa? Tentu yang delta adalah tekanannya aja. Berarti delta P dikali volume. Nah, begitu ya. Baik, jadi kalau kita masukkan ke persamaan kembali, ya, maka ini dapat kita samakan menjadi 3/2. NR delta T ini kita ganti menjadi delta P dikali volume. Nah, ya, inilah Q dari 2 ke 3 ya. Q dari 2 ke 3. Q23. Ayo kita masukkan variabel berikutnya 3/2. Nah, delta P dimaksud tentu tekanan besar. Kalau kita lihat P1 dikurang P2. P1 dikurang P2 dikali volumenya konstan, sebut sebagai P2. Maka dapat kita jabarkan menjadi 3, sesuaikan dengan option 3V2 nya, V2 nya maju ke depan ya, dikali dalam kurung P1. Ingat P1 sama dengan P3. Nah, ini tekanannya ya. Jadi harus jelas adik-adik bahwa kalau dari grafik kelihatan bahwa tekanan di titik 1 sama dengan di titik 3, jadi P1 sama dengan P3. Maka boleh dong kita ganti P1 jadi P3 ya. Berarti P3 dikurang P2 per 2 ya. Jadi 3P2 kurang per 2. Tapi pernyataan 1 betul. Inilah Q dari titik 2 ke titik 3 ya. Oke. Jadi pernyataan 1 betul. Kita otomatis secara logika kita ya, pasti 3 betul ya, pasti 3 betul. Nah, namun kita cek dulu kan, yang kedua nih, ya. Kerja yang dilakukan gas selama proses 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 berarti sama dengan usaha total adik-adik ya, maka ini boleh kita hitung luasnya. Kalau kita mau menghitung kerja total atau usaha total ya, jadi dapat kita tulis bahwa usaha total itu berarti usaha dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3. Tinggal kita hitung luasnya segitiga alas ya. Alas berarti volume besar, tentu kalau di grafik volume 1 lebih besar ya, dikurang volume 2 alas dikali tingginya tentunya yang ini alas, ini tinggi ya, berarti tekanan besar berarti P1 dikurang P2 alas kali tinggi per 2. Nah, ya. Kalau kita perhatikan P1 kurang P2 betul. Nah, kan tadi sudah jelas bahwa P1 sama dengan P3, maka ini boleh dong kita tukar ya. Kita tukar jadi apa? Kita tukar jadi P3, maka hasilnya dalam kurung volume 1 dikurang volume 2, itu tadi dari luas ya, maka P1 kita ganti jadi apa? P3 dikurang P berapa? P2 per berapa? Per 2. Nah, itulah usaha total dari titik 1 ke 2 sampai P3 ya. P1 dikurang P2 kali P3 kurang P2 per 2. Betul pernyataan 2. Nah, otomatis tadi 3 sudah betul ya. Oke, jadi kalau 1 betul, 2 betul, 3 betul, berarti perlu kita cek nomor 4 dong. Siapa tahu benar ya. Siapa tahu memang hanya 1, 2, 3. Oke, kita cek nomor 4 sekarang. Oke. Opsi keempat. Gas tidak melakukan kerja pada proses 2 ke 3. Betul. Ya, dari W23 karena dia adalah isokorik. Jangan lupa dari pernyataan di atas, maka sudah pasti tidak melakukan kerja atau usaha sebab W-nya berapa? 0 ya. Oh, ternyata betul semuanya ya.
Nah, kalau betul semuanya, berarti optionnya adalah